Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, ini dia Doapedia Channel. Jika ayah ibu kita telah meninggal dunia atau salah satunya saja yang telah meninggal dunia, maka kewajiban kita sebagai anak adalah melakukan amalan-amalan yang bisa menyelamatkan mereka dari siksa di alam kubur. Ada banyak amalan yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan kedua orang tua kita dari siksa di alam kubur. Namun di video kali ini kita akan menyebutkan 5 amalan saja yang insya Allah ringan kita amalkan. 5 amalan ini bisa kita lakukan di rumah saja tanpa harus ziarah ke kubur kedua orang tua. Insya Allah kita akan mengungkap amalan-amalan untuk membahagiakan orang tua kita yang telah meninggal dunia ini. Maka mari ikuti video ini hingga selesai. Jangan lupa para sahabat menuliskan kalimat doa dan hajat para sahabat di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan semua hajat dan doa-doa kita. Amin. Allahumma amin. Para sahabat, ini dia Doapedia Channel. Sebelum kita membahas 5 amalan untuk menyelamatkan kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia, sebelumnya ketahuilah wahai para sahabat bahwa semua ahli kubur akan disiksa di alam kuburnya, tidak terkecuali ayah ibu kita yang telah meninggal dunia. Siksa kubur bagi kedua orang tua bisa dihentikan jika anak melakukan amalan yang disebutkan dalam penjelasan berikut ini. Di dalam kitab Syarah Asy-Syudur, Imam Suyuti menyebutkan kalam Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Qala Ibnul Qayyim, "Tsumma azabul qabri qismani." Imam Ibnul Qayyim berkata, siksa kubur itu terbagi 2. Daimun wa huwa azabul kuffari wa ba'dil asyah. Yang pertama siksa yang abadi, yakni siksa kubur yang akan menimpa orang-orang kafir dan sebagian orang yang berdosa. Wa munqati'un wa huwa azabu man khaffat jaraimuhum minal asyah. Yang kedua siksaan yang berhenti, yakni siksaan alam kubur dari orang-orang yang ringan perbuatan dosanya. Fa innahu yu'adzabu bihasbi jarimatihi thumma yurfa'u anhu. Sebab ahli kubur mendapatkan siksa tergantung seberapa besar perbuatan dosanya, yang kemudian bisa dihentikan siksaan tersebut. Wa qad yurfa'u anhu bi du'ain au shadaqatin au nahwi dzalika. Dan terkadang siksa alam kubur bisa berhenti menimpa ahli kubur disebabkan doa, sedekah, dan yang semisalnya. Dari penjelasan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini dapat kita ketahui beberapa amalan yang bisa menyelamatkan ayah ibu kita yang telah meninggal dunia dari siksa alam kubur. Berikut 5 amalan yang bisa kita lakukan untuk membahagiakan ayah ibu yang telah meninggal dunia tanpa kita harus melakukan ziarah kubur ke kubur mereka. Amalan yang pertama, mendoakan ampunan untuk mereka. Di antaranya dengan membaca doa sebagai berikut. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku
kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihani dan membimbingku di waktu masih kecil. Allahumma ufir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'afu anhuma waj'alil jannata mathwahuma. Ya Allah, ampunilah ayah ibuku, kasihanilah mereka berdua, selamatkanlah mereka berdua, maafkanlah mereka berdua, dan jadikanlah surga sebagai balasan mereka berdua. Yang kedua, membaca istighfar untuk kedua orang tua. Kita bisa mengamalkan istighfar yang disebutkan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Wasiyatul Mustafa, yaitu bacaan istighfar berikut ini. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung untukku, untuk kedua orang tuaku, dan semua orang-orang muslim laki-laki, orang-orang muslim wanita, orang-orang mukmin laki-laki, dan orang-orang mukmin wanita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Amalannya ketiga, kirim surah Al-Fatihah dan bacaan Al-Quran lainnya, yaitu dengan membaca surah Al-Fatihah atau bacaan Al-Quran lainnya, lalu diniatkan pahalanya untuk kedua orang tua. Amalan yang keempat, bersedekah atas nama mereka. Kita cukup bersedekah sesuai kemampuan kita dan diniatkan sebagai sedekah atas nama kedua orang tua kita. Yang kelima, membaca istighfar 70 kali setiap hari. Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Nuaim bahwa ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah meminta petunjuk tentang amalan masuk surga. Lalu Rasulullah menjelaskan agar melakukan 3 amalan, yakni menghindari meminta-minta kepada sesama manusia, menghindari suka marah, dan membaca istighfar sebanyak 70 kali pada waktu asar setiap hari. Rasulullah bersabda, "Istaghfirillaha fil yaumi qabla an taghiba syamsu sab'ina marrah yughfaru laka dzambu sab'ina ama." Minta ampunlah kepada Allah, beristighfarlah dalam satu hari sebanyak 70 kali sebelum terbenam matahari, maka diampuni dosamu selama 70 tahun. Rasulullah kemudian menjelaskan pula bahwa jika dia tidak punya dosa 70 tahun, maka ibunya yang diampuni. Jika ibu tak punya dosa 70 tahun, maka ayahnya yang diampuni. Jika ayah juga tak punya dosa, maka keluarganya dan tetangga-tetangganya juga mendapatkan potensi diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk mengamalkan amal ini kita bisa melazimkan istighfar pendek, misalnya astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim sebanyak 70 kali setiap hari di waktu asar. Dengan mengamalkannya, Allah ampunkan dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita hingga dosa sampai 70 tahun. Mari kita baca doa berikut ini untuk memohonkan ampunan untuk kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia, dan juga kita baca bacaan istighfar sebanyak 70 kali. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma waj'alil jannata mathwahuma. Allahumma ij'al quburahuma rawdatan min riyadil jinan wa la taj'alha hufratan min hufarin niran. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma waj'alil jannata mathwahuma. Allahumma ij'al quburahuma rawdatan min riyadil jinan wa la taj'alha hufratan min hufarin niran. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.